Ambil ya udah terhimpun ya dana miliaran atau ratusan miliar. Oke, Jadi tim di Indonesia temang yang udah melantai di bursa saham tuh baru satu, apa? Bali United. Saya tegaskan sekali lagi, setahu Persib saya belum. belum. Belum ada di bursa saham. Belum, meskipun tahun 2019 ada wacana, cuman sampai sekarang belum ada. Cryptocurrency menjadi satu pilihan investasi alternatif sekarang nih. Sistem yang bobrok itu yang gimana? Sistem keuangan, katakanlah sistem Keuangan perbankan sekarang. Iya. Selamat wayah gini, bobotoh salam dunia, kembali di Buricak Burinong bareng Mang Ahiu. Dan di studio setelah hadir nih Kang Iqbal. Apa kabar Kang Iqbal? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah, Kang Iqbal ini dari mana? Portal crypto.com. Portal crypto.com. Apa itu portal crypto.com ah? Udah pasti tahu lah, .com. Yang nanti kita akan bahas di sini, apa itu kripto? Nah, terus apa sih kripto itu? Terus sama saham sama enggak? Nah, kita akan ulas di sini, tapi sebelumnya kita sedikit dulu penjelasan dari Bung Iqbal. Bung Iqbal nggak apa-apa ya? Siap. Oke, Bung Iqbal, ini sesuatu fenomena yang baru di kalangan anak muda. Mungkin banyaknya umur berapa nih yang main kripto? Kalau menurut data sih kemarin Menteri Perdagangan bilang bahwa mayoritas tuh milenial lah, di bawah 30, hampir 90% bahkan di usia 30 ke bawah. Oke. Mang Gus dulu usia seberapa? Saya mau kolot Oh, berarti lain. lain milenial, tapi hayang oge ulin kripto gitu. Jadi di bawah usia 30 sekarang bukan main game lagi tapi main kripto. Nah, kita akan tanya-tanya nih, kripto itu apa bedanya dengan saham, seperti apa, terus awal mulanya kripto seperti apa. Mungkin Bung Iqbal bisa menjelaskan nanti. Nih Bung, ya yang seperti yang tadi saya utarakan bahwa fenomena baru buat anak muda. Sedikit penjelasan dari Bung Iqbal, kripto itu apa sih? Kripto itu apa ya? Jadi kita sebelum bahas cryptocurrency, nggak sah kalau kita nggak ngebahas dulu teknologinya gitu ya. Dasarnya dari cryptocurrency itu ada namanya blockchain, Kang. Blockchain. Blockchain itu ya blok dan chain ya. Blok dan rantai lah gitunya, rantai jeung blok gitu. Oh, rantai yang nyalah gitulah pokoknya. Intinya rantai jeung blok. Nah, apa itu blockchain? Mungkin saya nggak akan ngebahas secara teknik ya. Mungkin ntar di YouTube juga banyak sih yang menjelaskan blockchain secara teknik itu. Cuman saya ingin jelaskan secara singkat fungsi dan cara kerjanya gimana sih blockchain itu. Sebenarnya kalau dianalogikan, disederhanakan lah, blockchain itu ibaratnya adalah buku besar. Buku besar yang terdistribusi. Bisa disebut kamus tuh? Beda. Oh, beda. Kamus mah kan kita nggak bisa nyatetnya. Oke. Hanya membaca aja nih. Kalau buku besar itu juga buku catatan bank lah, atau buku di warung. Mun anu meuli naon tulis. Nah, seperti itu prinsipnya, buku besar yang terdistribusi, distribution ledger lah istilahnya. Nah, isi buku ini, si blockchain ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi. Jadi transaksi seluruh dunia. Ya, transaksi apapun yang dicatat secara desentralisasinya, dicatat oleh siapapun gitu. Dan apapun apa siapapun? Oleh siapapun, dan apapun tuh maksudnya dalam konteks aset digital ya. Oh, aset digital. Yang dikunci dalam kriptografi, secara tekniknya gitu. Jadi misalnya saya transaksi transfer uang ke Kang Gusdul. Kalau di bank kan bank yang nyatet. Ya. Iqbal tanggal segini transfer uang segini ke Kang Gusdul. Nah, kalau dalam blockchain itu nggak ada otoritas, siapapun bisa nyatet. Dengan jaringan komputer to komputer gitu. Itulah mungkin secara sekilasnya ya blockchain itu. Nah, blockchain itu sebenarnya sudah ada prinsip proposalnya atau idenya itu sudah ada sejak tahun 80-an, bahkan 87 88. Cuman baru dibuat karya ilmiahnya lah, katakannya disertasinya itu tahun 91 oleh 2 orang lah. Dia menulis semacam karya ilmiah gitulah, disertasi itu yang ditulis oleh Stuart Haber sama Scott Sornetta. Dia bikin
penjelasan apa sih blockchain tuh tahun 91. Jadi udah ada sejak lama prinsip blockchain tuh. Nah, cuman baru berkembangnya dan bisa diimplementasikan dalam sebuah produk tuh tahun 2009. Lama. Ketika waktu itu ada namanya Satoshi Nakamoto, Kang. Jadi Satoshi Nakamoto itu sebenarnya mah anonim ya. Orangnya terjelas sah gitu. Cuman dia menulis di sebuah forum di internet dulu tuh 2009 tuh dia menawarkan proposal Bitcoin. Nah, Bitcoin. Jadi Bitcoin teh cryptocurrency pertama yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, si Satoshi ini membuat white paper atau proposal lah di internet yang menawarkan bahwa nih saya punya sistem keuangan yang baru nih. Saya punya sistem jaringan keuangan yang nggak kalah lah sama sistem keuangan konvensional, bank dan lain-lain gitu. Dijelaskan di white paper itu tuh. Ini tuh fungsi cara kerjanya apa. Intinya si Satoshi itu ingin membuat sebuah teknologi yang menggantikan sistem keuangan sekarang gitu. Kalau sistem keuangan sekarang kan Kang Usul tahu diatur oleh bank, oleh negara, ada campur tangan negara dan dioperasikan oleh bank. Nah, kalau yang ditawarkan oleh Satoshi Nakamoto tidak memerlukan bank, tidak memerlukan negara. Sistem keuangan tuh siapapun yang terlibat di situ bisa membuat sistem keuangan gitu. Itu bisa berbahaya buat negara nggak hal seperti itu? Ya kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau direnungkan lagi ya jelas ini sebuah ancaman sebenarnya. Sebuah ancaman bagi industri perbankan terutama. Berarti kalau sebuah ancaman berbahaya dong buat negara, buat perbankan. Ya gini aja Kang analoginya. Dulu kita nggak ngebayangin internet bisa seperti sekarang. Itu kan banyak perubahan yang fundamental ya, misalnya dari transportasi, dari belanja itu kan perubahannya. Nah ini juga sama seperti itu, maksudnya di setiap kemajuan teknologi, di setiap adanya teknologi baru pasti akan menggantikan teknologi lama. Betul. Itulah prinsipnya lah ya. Pada intinya sama prinsipnya gitu. Setiap teknologi yang baru pasti akan mendisrupsi, akan menggantikan teknologi yang sudah ada gitu. Nah, kalau si blockchain, si cryptocurrency ya jelas dia akan mengancam industri keuangan, dalam hal ini perbankan. Ya, kalau misalkan mengancam industri keuangan berarti buat negara juga jadi ancaman. Mungkin setiap negara juga akan ada larangan bermain kripto seperti itu, karena secara tidak langsung kalau yang namanya negara terancam, perbankan terancam ya mungkin harus dilawan sama negara mungkin. Nah, bila perlu ada larangan, masyarakatnya tidak boleh main kripto seperti itu. Ini pertanyaan bagus Kang. Sebenarnya di awal-awal tuh negara tuh resisten pisan ke kripto teh. Bahkan sampai sekarang lah, katakan negara-negara seperti Cina, bahkan Amerika Serikat sendiri masih membatasi gitu ya. Meskipun ada negara-negara lain yang membebaskan bahkan melegalisir si cryptocurrency. Kemarin baru ada negara namanya El Salvador Kang di Amerika Tengah lah. Dia melegalkan Bitcoin sebagai mata uang mereka gitu. Di samping dolar dan mata uang asli mereka. Nah, ini menjadi satu ini menjadi satu contoh bahwa ini gimana sikap negaranya aja gitu. Mau adaptasi kepada teknologi atau mau melawannya gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah, teknologi nggak bisa dilawan. Maksudnya pasti akan terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia gitu. Meskipun sekarang kan kita belum tahu nih cryptocurrency itu umurnya masih muda Kang. Baru 10 tahunan lah, dari kurang lebih 10 tahun ya. Ya, dari 2009 masih sangat muda lah. Kita belum bisa menebak 20 tahun ke depan. Seperti halnya internet Kang. Internet tuh emang sudah ada tuh tahun 90-an Kang. Cuman pada saat itu orang-orang pada saat itu belum bisa membayangkan internet ketika ada zaman sekarang gitu. Bagaimana fungsinya, bagaimana itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia dan manusia sangat bergantung pada internet ya, meskipun ada plus minusnya tentunya teknologi teh. Tapi ya ini maksudnya kita belum bisa menebak ke depannya bakal gimana gitu. Tapi yang jelas selama 10 tahun ini akselerasi perkembangan blockchain, perkembangan cryptocurrency itu sudah kelihatan dan sudah punya pondasi dan punya orang yang suka gitu, orang yang mau menggeluti
Di Indonesia aja Kang, yang trading cryptocurrency itu jumlahnya udah 6,5 juta. 6,5 juta. Tapi pemerintah Indonesia sendiri menganggapnya legal atau ilegal tuh? Oke, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya dilegalkan sebagai aset investasi. Dilegalkan sebagai aset. Sebagai aset, karena dikategorikannya aset kripto di Indonesia itu sebagai komoditas berjangka ya. Itu udah ada payung hukumnya sebenarnya, ada 4 payung hukum lah yang meregulasi kripto tuh dari Kementerian Perdagangan ya, yang dilaksanakan oleh Bapepti. Bapepti itu naonnya singkatan nanti kan cari aya di bawah meureun teh. Ada naon gitu. Badan Peneliti Bapepti lah pokoknya. Panjang ting soalnya. Oke, lanjut. Jadi ada sekitar 4 peraturan lah. Yang pertama tuh peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Ini Indonesia. Indonesia. Setiap negara berbeda peraturannya. Sangat pasti punya regulasi yang beda. Cuman di Indonesia untuk investasi nih Akang belinya jika beli emas lah. Untuk disimpan ketika nanti harganya naik. Itu sah dan legal, bahkan dilindungi. Tapi kalau untuk alat tukar, nah, Kang Gus dulu ya ke pasar, boga hiji doge misalnya terek beli rokok sabungkus. Doge tuh apa? Salah satu kripto seperti Bitcoin atau punya Bitcoin lah, Kang beli mobil Avanza misalnya. Bentar, ini cryptocurrency itu ada turunannya berarti ya. Ada Doge, Bitcoin, ada berapa banyak itu? Sebenarnya setelah Bitcoin lahir tahun 2009-an, itu 3 tahun ke depannya tuh ada lagi muncul namanya Ethereum. Ethereum singkatnya ETH. Dia memprakarsai sebuah sistem keuangan yang lebih mapan dari Bitcoin gitu ya. Ibaratnya dia tuh jembatannya Bitcoin lah. Dia punya dompet, punya sistem dan lain-lain lah. Berarti induknya tetap Bitcoin. Turun ke bawah Ethereum. Nah, makin kesini banyak orang yang membuat token atau membuat koin kripto. Bahkan jumlahnya sampai kalau nggak salah 9 ribuan lah. Yang ada sekarang di dunia ini. Cuman yang paling kita bisa percaya untuk beli ya 10 besar lah ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, ada BNB dan lain-lain lah. Pokoknya 10 besar coin market cap. Mungkin kalau coin market cap apa teman-teman bisa searching lah. Itu kayak kalau di Mengbal mah ranking FIFA lah. Itu bisa dilihat gitu. Jadi ada ribuan Kang cryptocurrency itu, nggak hanya Bitcoin tapi pelopornya Bitcoin. Oke, kalau berarti kalau ada ribuan kan istilahnya masyarakat juga bingung nih. Karena tidak sedikit dari teman-teman atau masyarakat juga yang merasa mereka main Bitcoin terus yang ujung-ujungnya nangis-nangis karena modalnya habis. Seperti itu. Sampai ada yang mau bunuh diri karena duitnya habis main Bitcoin. Nah, berarti kalau hal seperti itu kan negara juga harus ikut bertanggung jawab. Sementara negara sendiri yang tadi dipaparkan sama Bung Iqbal itu belum bisa menjamin. Nah, gimana ini? Jadi dari ribuan itu yang negara kita akui koin atau cryptocurrency yang akui itu ada sekitar 229 koin. 229 koin yang diakui ya? Yang diakui yang legal diperjualbelikan di Indonesia. Itu berdasarkan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Jadi dia Bapepti bikin list. Ini loh koin yang legal yang bisa kalian beli dan jual gitu. Nah, tentu beli dan jualnya di mana? Tentu di bursa, di exchange. Kalau saham tuh kan di bursa efek lah ya. Kalau ini ada juga di Indonesia tuh ada beberapa pasar kripto. Ada itu juga ada 13-an lah, ada belasan yang diakui oleh Bapepti, yang diakui oleh negara gitu, sah untuk melakukan jual beli. Ada 11 kalau nggak salah, 13-an lah. Nah, di situ teman-teman ya siapapun tuh bisa beli Doge, bisa beli Bitcoin, bisa beli apapun itu dari 229 jenis koin yang legal gitu. Di luar itu bukan nggak legal ya, meskipun ribuan banyak, cuman yang menurut negara mungkin yang menurut negara secara keamanannya, secara fundamentalnya itu dipercaya, yaitu baru 229. Meskipun banyak koin yang bagus juga yang belum terdaftar gitu. Terus yang kejadian orang-orang kehilangan duitnya itu kenapa?
Oke, nah Itu kan banyak ya. sampai di sosmed banyak di upload lah sampai kayak orang gila gitu karena duitnya modalnya habis katanya gitu. Nah itu gimana tuh itu? Nah, ini Biar perlu teman-teman tahu nih, Bobotoh juga mungkin ada yang minat buat main Bitcoin. Nah sebentar, Bitcoin sama saham. Nih pasti beda kan? Beda. Karena yang kalau saham tadi dikatakan di bursa efek. Iya. Kalau Bitcoin tadi Punya beda bursa lagi, khusus, bursa khusus. Nah, gimana bisa dijelaskan nggak kripto sama bursa saham itu? Sebenarnya kalau secara fungsi untuk sebagai trader atau investor sebenarnya sama secara fungsi ya. Cuman yang membedakannya adalah kalau saham itu yang kita beli adalah katakanlah aset perusahaan gitu ya. Kita membeli saham Jarum misalnya tuh atau jangan Jarum lah, Persib Macan Ipo Omang Bali United. Kalau Jarum mah sponsor nanti karena kan Jarumnya Persib aja. Persib aja meskipun Can Ipo Can melantai. Persib sahamnya belum Ipo. Belum melantai Mang. Aduh, berarti ini teman-teman panjang pisan ngajelaskeunna ieu mah kudu sabaraha episode Ipo teh naon kan bingung. Oke. Jadi di tim di Indonesia teh Mang yang udah melantai di bursa saham tuh baru satu. Apa? Bali United. Yang sudah ada di bursa saham. Sudah ada. Tah catat. Hiji-hijina klub di Indonesia yang sahamnya bisa dibeli hanya Bali United. Makanya Bobotoh pindah jadi Nah, Persib belum ya? Saya tegaskan sekali lagi, Persib belum ada di bursa saham. Belum, meskipun tahun 2019 ada wacana, cuman sampai sekarang belum ada. Belum ada. Yang saya perhatikan ya. Catat. Biar ini bisa nanti jadi teaser di depan nih. Oke. Jadi ya perbedaannya itu. Jadi dari underlying-nya ya. Kalau saham tuh jelas perusahaan gitu. Yang kita beli adalah saham perusahaan yang sudah beroperasi. Dia memiliki aset, dia memiliki laporan keuangan, dia memiliki produk dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau cryptocurrency dasarnya ya beda seperti saham gitu. Meskipun secara fungsi bisa untuk diinvestasikan. Kalau di cryptocurrency itu karena pertama meskipun ada beberapa cryptocurrency yang memiliki perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar, cuman yang diinvestasikannya bukan aset perusahaan, cuman dari si koinnya aja, performa koinnya gitu, berdasarkan pure supply and demand gitu, harga naik dan turunnya berdasarkan permintaan dan penawaran gitu. Kalau saham kan banyak hal juga, meskipun secara prinsip sama sih, misalnya ada istilah pom-pom mungkin di kripto juga ada gitu. Jangan gitu, kalau saham tuh Ronaldo aja pindahin botolnya langsung anjlok kan, ruginya triliunan kan. Nah, Coca-Colanya. Sponsor aja lah Coca-Cola. Seperti itu kan. Kalau saham pada intinya itulah seperti itu ya. Kalau kripto juga sama kan? Sama. Ada sentimen apa aja. Nah, bulan Mei teh cryptocurrency teh lagi edan-edan lah. Wah, karena naik ke harga tertinggi. Tapi setelah hiji jelema mah nu ngajieun pasar hancur lah katakan sampai bulan ieu gitu. Saya tahu Elon Musk. Nah, Kang Elon lahnya, Bung Elon, dia bikin satu cuitan. Bukan satu sih, ada berantai lah mungkin, yang pada prinsipnya dia membatalkan perusahaannya si Tesla. Kan awalnya si Tesla teh bisa dibeli ku Bitcoin, Mang. Oh gitu. Hiji Bitcoin bisa beli mobil Tesla nu pangmurahna lah misalkan kita. Udah diumumkan itu dan itu pasar reaksinya bagus sih sampai harganya naik Bitcoin tuh. Tapi beberapa bulan ke depan si Elon Musk ngomong orang rek ngabatalkeun ya. Moal jadi si Tesla make Bitcoin. Nah, karena alasannya dengan isu energi mah. Isu energi. Isu lingkungan, isu energi, karena emang benarnya sampai saat ini cryptocurrency itu ditopang oleh para penambang. Ntar mungkinnya kita bahas di episode lainnya penambang tenaun. Jadi istilahnya untuk mengerjakan untuk mencatat ribuan jutaan transaksi di seluruh dunia itu membutuhkan listrik nu gede, Mang. Jadi dulu pernah adanya di Indonesia guys, ada sih penambang Bitcoin gitunya. Jadi dia membutuhkan satu ruangan segini menurutnya, isinya tuh semua perangkat keras unggul gitu yang memerlukan listrik 24 jam. Nah, Elon Musk beranggapan bahwa dengan cara seperti itu, pertama hambur listrik, kedua listrik yang digunakannya adalah listrik murah, menggunakan sumber batu bara dan lain-lain gitu yang tidak ramah lingkungan. Ngekuit eta we langsung harga anjlok sampai sekarang gitu.
Nah, jadi prinsipnya ini balik ke apa ya? Balik ke pesan untuk trader apalagi yang baru mengenal. Oke, ini mungkin kita terlalu jauh ceritanya. Mungkin ini hanya pengenalan buat teman-teman, buat bobotoh juga yang mau belajar, pengen tahu. Mungkin Bung Iqbal bisa menjelaskan nih kripto itu apa, terus sejarahnya seperti apa. Mungkin ke situ ya, Bung. Iya. Nah, balik lagi ke perbedaan dengan saham. Kalau saham misalnya dalam sehari itu penurunannya nggak akan sedrastis kripto, Mang. Di kripto tuh pernah satu hari bisa turun sampai 80-70%. Wih. Kalau di saham ya ada batasnya. Ada batas kalau misalkan ya. Batas atas, batas bawah gitu. Kalau kripto tuh nggak ada, Mang. Volatilitasnya sangat tinggi gitunya. Makanya ini sampai saat ini investasi kripto tuh masih dikategorikan investasi yang masih berisiko tinggi, high risk, high return. Jadi risikonya tinggi, tapi peluang untuk mendapat keuntungan juga tinggi. Bayangkan dalam sehari misalnya kripto tuh bisa naik 50-60%. Pernah ada kejadian juga bisa turun segitu juga dalam seminggu. Bisa turun drastis, naik juga. Ya. Bayangkan orang yang beli bulan Mei lah ya, di harga misalnya katakanlah Bitcoin waktu itu harganya 800 juta. Dia beli 800 juta beli satu koin. Nah, sekarang harganya 400 juta, Mang. Wih. Dia rugi setengah berarti kan. Betul. Tapi ya tenang, maksudnya bukan tenang ya. Karena volatilitasnya yang tinggi, cryptocurrency menjadi satu pilihan investasi alternatif sekarang nih. Tapi tentu kalau yang untuk main di untuk investasi di cryptocurrency itu harus bener-bener yang paham heula, Mang. Seenggaknya riset dulu lah gimana sih pergerakan pasar teh, gimana sih sifat cryptocurrency itu, jangan polos teuing gitu jangan kosong teuing gitu langsung meuli we. Nah, itu banyak orang yang akhirnya jadi si gelo kan gara-gara dia tidak pernah riset, tidak pernah tahu tahu dari teman, main iya gitu. Nah, beli iya seperti itu. Karena ada beda jenis investasinya, Mang. Ada investasi di spot market, ada di leverage market, ada di future. Nah, itu beda-beda jenis resikonya. Kalau di spot market mah kayak saham. Kita beli di harga murah, tunggu amun harga naik kerek jual. Kalau beda lagi dari spot market, banyak lah macam-macam. Itu ada berapa macam tuh selain spot market itu? Ya intinya mah ada dua lah yang pertama spot market, kedua yang leverage seperti gambling lah. Dia nebak bakal naik bakal turun. Nah, di jenis inilah peluang uang hangus tuh bakal terjadi gitu. Kalau di spot market mah ya sampai saat ini saya belum pernah dengar ada orang yang atau trader yang investasi sampai 0% gitunya. Berarti aman ya di spot market mah. Lebih aman karena sistemnya juga saham lah. Itu. Oh, seperti itu berarti ya. Berarti teman-teman yang merasakan rugi dari Bitcoin itu dia mainnya bukan di spot market seperti itu. Ya. Karena bisa yang tahu teh bisa habis cina duit uang buat modal nikah sampai habis semuanya karena mungkin ditaruhkan seperti itu. Lebih tepatnya mungkin seperti judi ya. Bisa dikatakan gitu? Bisa dikatakan seperti judi lah. Judi, karena kalau nebak kan, masang ayeuna turun, pasangkeun kabeh teu nyaho naik kan gitu. Jadi hancur. Tapi kalau di Indonesia itu nggak ada pasar yang menyediakan fasilitas itu, Mang. Jadi dari 13 bursa tuh hanya spot market karena kan kita nggak boleh. Nah, sekarang di Indonesia sendiri kenapa sih pemerintah belum bisa melegalkan Indonesia sebagai apa? Melegalkan sebagai Bitcoin itu? Udah legal, Mang. Udah legal sebagai aset investasi, sebagai komoditas ya yang bisa diperjualbelikan, sudah legal, sudah diakui oleh negara. Bahkan sekarang tuh lagi dirumuskan Indonesia tuh mau bikin bursa kripto. Bursa kripto Indonesia ya. Dan bahkan setiap trader bakal dipunguti pajak nih, teman-teman. Jadi yang siap-siap nanti ya akhir tahun atau awal tahun 2022 tuh setiap trader tuh bakal dipungut pajak. Tapi jangan khawatir, kalau menurut saya sih ya dengan adanya pajak berarti diakui oleh negaranya. Dan kita juga menyumbang lah untuk negara. Yang penting materi korupsinya Mang ya, duit pajaknya gitu. Bung Iqbal, jadi pada intinya obrolan kita ini buat teman-teman biar lebih jelas, lebih paham buat teman-teman yang nonton channel YouTube-nya Bobotoh TV nih. Jadi apa nih? Dari obrolan kita dari awal sampai Jadi
Kalau saya sih pesannya, kalau saya sendiri minatnya ke cryptocurrency itu bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, Mang. Meskipun itu ada di opsi saya gitu, tapi yang paling saya Tapi sebentar, bukan mencari keuntungan, tapi rata-rata orang bermain itu kan pengen cari untung. Iya, pasti itu. Saya juga tidak menafikan ya, itu sebagai cara saya untuk berinvestasi. Karena secara tidak langsung mereka berpikir, orang bermain kripto, beli misalkan Doge atau token atau Bitcoin, suatu hari pasti bakal naik kan, untungnya kan tingginya. Nah, jadi kalau mengatakan jangan mencari keuntungan gimana? Jadi gini, menurut saya klasifikasikannya ada 2 jenis pencipta kripto. Pertama secara filosofis, kedua secara praktis. Nah, kalau saya di tengah-tengah nalanya, saya jelaskan lah namanya 2. Boleh. Secara filosofis tuh dia mencintai, dia menggandrungi industri ini karena teknologinya. Dia percaya bahwa teknologi ini tuh bisa merevolusi lah sebuah sistem yang mungkin kita ketahui sekarang bobrok lah ya. Seperti sistem yang bobrok itu yang gimana? Sistem keuangan, katakanlah sistem keuangan perbankan sekarang. Iya, sekarang Ayu sadar nggak? Harga rumah tuh kan setiap tahun naiknya. Harga KPR, harga komoditas makanan yang lain-lain kan tiap tahun naiknya. Itu sebenarnya bukan karena barangnya yang harganya naik, karena kan imah saroroke nih tahun ini masih kayak batu bata, masih kayak fondasi. Tapi apa coba yang mempengaruhinya? Karena nilai mata uangnya justru yang turun, Kang. Karena ya gini, sistem keuangan mayoritas negara-negara di dunia, apalagi yang di Amerika, menganut sistem yang sistem keuangannya dikelola oleh pihak lain gitu ya. Katakanlah kalau di Amerika ada namanya bank sentralnya The Fed, dan dia punya kewenangan, punya diskresi untuk mencetak uang. Jika kemarin ke COVID, dia tanpa kontrol terus mencetak uang. Nah, apa jadinya kalau uang yang beredar banyak gitu? Ya, pasti harga-harga bakal murah. Uang semakin tidak berharga gitu. Ya, betul. Artinya uang semakin tidak berharga gitu. Ketika kita bekerja setiap hari gitu, gaji tetap, sedangkan nilai uangnya malah menurun gitu. Nah, beda lagi dengan kripto, karena kripto tuh dibatasi, Mang. Kayak Bitcoin aja. Bitcoin tuh hanya disediakan 21 juta koin, Mang. 21 juta koin. Oke. Kalau dolar, rupiah tuh nggak ada batasannya. Oke. Dalam keadaan apapun, misalnya negara atau bank sentral merasa ini harus pasti ada perhitungannya. Cuman sistem ini menurut saya sangat rentan, tidak transparan. Beda lagi dengan cryptocurrency gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah dengan sistem ini, sistem kripto tuh yang paling terkenal tuh ada desentralisasi, Mang. Jadi setiap orang tuh, setiap transaksi keuangan, sistem keuangan itu tidak dimonopoli oleh segelintir orang. Dari sistemnya ya, kalau dari proses perdagangannya mungkin bisa, tapi dari sistemnya tidak bisa dimonopoli. Kalau uang makan jelas bisa dimonopoli oleh entitas tertentu ya, oleh bank dan lain-lain. Ini tidak. BI lah anggapnya. BI. Ini sangat transparan, Mang. Kalau saya secara filosofis ini sangat transparan. Saya bisa melihat transaksi Mang Gusdul misalnya. Asalkan saya tahu nomor wallet Mang Gusdul. Mang Gusdul tos transfer ke mana, meser naon. Nah, ini yang menurut saya secara filosofis ini saya tertarik gitu dengan industri teknologi cryptocurrency ke depannya. Nah, ada lagi yang kedua, secara praktis ya jelas hanya untuk mencari keuntungan. Tidak salah emang. Ini maksud dari cryptocurrency adalah untuk itu gitu ya, untuk trading, untuk menyimpan nilai gitu. Jadi saya misalnya rek nabung, saya meliwe Bitcoin hiji. Kayak meureun tahun 2025 saya ambil harga Bitcoin asalnya saya beli 400 juta bisa 5 miliar meureun. Tidak menutup kemungkinan. Oke, karena ini yang dicetaknya cuma 21 juta koin. Ini tidak ada 10%-nya penduduk dunia kan? Ya, betul. 5% juga nggak ada. 21 juta. Ini nggak tengah Jawa Barat lah. Iya, nggak mungkin ditambah. Nah, itu mungkin yang menyebabkan harga Bitcoin tinggi itu semakin dicari orang, barangnya nggak ada gitu. Ya, semakin langka. Makanya emas dijadikan sebagai aset investasi karena kelangkaannya. Ya. Nah, Bitcoin pun
Kurang lebih seperti kurang itu. lebih seperti itu. Oke. Makin langka ya makin mahal gitu. Makin langka makin mahal. Ya berarti. kenapa sok dulu nggak batu aja yang jadikan alat tukar? Karena kan batu mah bisa dinyokot di mana-mana. Ya, di mana-mana. Emas kan susah. Nah, prinsipnya seperti itu lah, Mang lah. Oke. Siap, prinsipnya seperti itu. Nah, ini tadi saya lebih tertarik ke Persib nih. Persib kan belum melantai di bursa saham. Belum ada di bursa saham. Kira-kira kalau Bobotoh nih pengen punya saham saham Persib ada eueuhnya ting di jenting moal berarti. Namanya Bobotoh hayang boga naon lah. Istilahnya sih Bitcoin ge mun nyieun bisa teu? Kalau bikin misalnya. Ya, siapapun bisa sih. Siapapun bisa. Tapi ya tentu kita harus lihat dulu regulasi dan lain-lainnya gitu ya. Cuman sebenarnya Bobotoh tuh punya saham Mang di Persib teh. Ah, mana? Saya aja yang ngebobotohin dari kecil enggak selembar pun. Seaca jadi PT Persibnya. Itu dibiayai saha? APBD. Yang APBD duit saha? Nah, bedanya tidak memiliki. Emang pakai duit kolot orangnya, tapi duit pajak orang. Tapi merasa memilikinya bukan memiliki jadi kebanggaan. Tah orang saham Persib beda kan. Tah saya ikut membiayai Persib, itu yang jadi kebanggaannya. Tidak memiliki berarti kan. Nah, tapi kalau misalkan saham itu kan Persib nih ngeluarin saham di bursa saham, per lembarnya berapa? Orang beli 1 jutaan jadi seberapa lembar. Tak kan orang boga saham Persib kayak gitu. Meureun sih harusnya mah idealnya gitunya sebagai perusahaan profesional yang katakanlah besar lahnya PT PBBT harusnya yang mengikuti jejak Bali United. Bali United nu baru berapa tahun aja udah berani maksudnya melantai di bursa saham dan sahamnya bisa dibeli oleh siapapun, tidak hanya pendukung Bali ya. Mungkin ini bisa jadi catatan juga, tapi nggak tahu ya apa pertimbangannya. Oke. Ini sebenarnya panasnya di belakang di akhir ini. Pengen ngebahas sebenarnya, cuman karena durasi. Satu lagi nih, yang saya dengar tadi ada Bitcoin, BNB, ETH, Doge, dan token. Nah, ini token. Yang saya tahu token itu token listrik, token pulsa kan. Token di Bitcoin ada namanya token juga. Jadi ada beberapa istilah ya, jenis cryptocurrency itu sebenarnya tuh. Ada yang disebut koin, ada yang disebut token. Nah, secara sederhananya gini, kalau Bitcoin itu adalah koin. Kenapa? Karena dia memiliki infrastruktur blockchain-nya sendiri. Bitcoin punya blockchain Bitcoin. Ethereum disebut apa? Koin, karena dia punya blockchain Ethereum. Doge, koin, karena dia punya infrastruktur blockchain-nya sendiri, nama Doge. Nah, kalau token tuh cryptocurrency yang tidak memiliki blockchain-nya sendiri. Jadi dia ngontrak lah. Si token teh jadi si Ethereum, Binance teh punya apartemen lah istilahnya kalau saya ngibaratkan nama. Nah, si token itu ngontrak di hiji unit apartemen Ethereum misalnya. Ngontrak di hiji Ethereum di unit si BNB misalnya. Itu token. Jadi token mah nggak punya infrastruktur mandiri gitu. Dia ngontrak ke infrastruktur orang lain. Tidak punya infrastruktur sendiri, ngontrak di lain, berarti lebih beresiko dong. Bisa dikatakan sama aja sih sebenarnya ya. Kalau sama aja. Untuk kita ukur resikonya sama aja. Koin memiliki resiko pasar ya sebenarnya. Tapi ya kalau jelas kalau token resikonya lebih tinggi lah dibandingkan kripto, karena banyak sekarang orang-orang yang niatnya menipu, untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tuh bikin token. Gitu. Karena kalau bikin token tuh biayanya nggak sebesar bikin blockchain, bikin koin. Tapi banyak juga token-token terpercaya, Mang, maksudnya. Token-token terpercaya. Nah, seandainya token terpercaya itu seperti apa nih? Tetap aja kan tadi dijelaskan token risikonya seperti ini. Nah, token terpercaya itu seperti apa? Karena kalau Bitcoin, Doge yang itu kan tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang token yang terpercaya itu seperti apa? Biar teman-teman juga lebih tahu lagi nih. Oh iya, token ini gitu. Jadi sekarang tuh banyak skema penipuan yang mengatasnamakan cryptocurrency. Ya istilahnya scam atau ponzi atau apa. Jadi dia bikin semacam menggalang dana. Dia mengembel-embelkan bahwa dia adalah token kripto, padahal dia belum terdaftar di blockchain mana-mana gitu. Nah,
marketingnya bagus Mang, tapi marketingnya kemana-mana gitunya. Ambil ya udah terhimpun ya dana miliaran atau ratusan miliar. Nah itu kalau orang yang nggak riset dulu, nggak lihat dulu tokennya naon sih, itu bisa jadi uang habis itu benar Mang, bisa jadi dibawa kabur ke developernya gitu. Itu banyak ya. Jadi pertama tuh harus riset dulu nama tokennya minimal. Yang paling gampang nama tokennya itu jelas nggak atau ada review jelek atau enggak. Nah kalau lebih expert lagi, kita bisa cari kodenya. Dia ada satu, misalnya si token itu mengklaim bahwa dia kontrak di blockchain Binance atau blockchain Ethereum. Kali cek kodenya bener terdaftar, supply-nya itu ini. Kalau udah ada itunya, itu satu step untuk kita bisa mempercayai, meskipun harus ada step-step lain agar kita makin yakin. Tapi kalau di situ udah nggak ada, ya udah. Berarti itu jangan diikuti. Diragukan berarti. Sangat diragukan. Pada intinya kalau yang mau token ya dicek seperti penjelasan Bung Iqbal. Harus kalau di kripto tuh jangan, pertama ya saya ulangi lagi, jangan polos, harus riset lah. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa cek batur, riset sorangan cari di internet. Sekarang kan gampang ya. Sangat gampang. Minimal googling lah, mau expert lagi ya kita cari lebih dalam lagi gitu. Oke, Bung Iqbal, senang sekali bisa sharing kripto. Mungkin di episode lainnya bisa kita lebih dalam lagi